Welcome back to my channel Proton Exora Lovers yang ada di tanah air. Bagaimana kabar sobat Exora Lovers semua? Saya berharap semua tetap kuat, sehat dalam lingkungan yang kuasa dan terus semangat dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Oke, pada kesempatan ini saya mau berbagi sharing lagi tips bagi kita semua tentang perihal penggantian gasket silinder atau packing head, ya. Nah, bagi sobat-sobat yang mengalami putus timing belt ataupun overhead parah, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengganti gasket head silinder, ya, agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, salah satunya mesin itu temperatur akan cepat panas, ya. Dan ini pengalaman, boleh ada yang menyangga, oh enggak, saya itu begini, saya itu pengalaman seperti ini. Silahkan kita berbagi ilmu, nggak ada masalah. Tapi ini pengalaman saya dalam penggantian gasket silinder. Oke, ikuti terus video ini, saya akan jelaskan. Ya, sobat Exora Lovers, ketika kita mengalami putus timing belt atau overhead parah, ya sobat Exora, maka sudah pasti kita akan diarahkan oleh bengkel untuk turun head cylinder. Nah, kalau sobat tanya untuk overhead parah seperti apa, ya overhead parah itu oli bercampur dengan ini ya, air radiator, kemudian ini tidak ada tenaga, ngempos, dan akhirnya mesin mati dengan indikasi bunyi indikator tit seperti itu dan lain-lain. Ataupun yang timing belt putus, sobat mungkin sudah ngerti, tidak ada kompresi dan lain-lain. Nah, sobat Exora Lovers, dalam penggantian head, yang pertama ketika head sobat Exora itu masih orisinil dari awal, ya, dan belum pernah sama sekali turun head cylinder, dengan arti belum pernah sama sekali kena pisau milling atau scrap, ya, atau slap, orang suka bilang itu, maka sobat masih bisa menggunakan packing head yang berasal dari besi, ya, dengan catatan packing headnya seperti ini, ya. Kalau hanya untuk penggantian packing head karena usia dan sobat mungkin karena mau di skir klep, maksudnya untuk dibalikin lagi performanya dan lain-lain, boleh memakai packing head seperti ini atau yang berbahan dasar besi, ya. Dan saya sarankan kalau ganti packing head jangan seperti ini ya, yang nggak ada silennya di sini. Carilah yang menggunakan silennya di sini ya, gitu. Ada di toko-toko Proton, ya maaf saya nggak promosi, tapi salah satunya di BPM, ya, punyanya Om Dino, itu ada gasket yang asli itu. Jadi bening, kemudian di pinggirnya sini ada seal ya, sealer. Itu untuk mencegah air masuk ke dalam oli. Ya. Nah, kalau ini saya kurang menyarankan mengganti packing head seperti ini, kurang menyarankan saja. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya silakan pakai aja, tetapi kalau bisa di seal di bagian jalur air dan jalur ini ya, jalur oli. Seperti itu sobat Exora Lovers. Nah, kalau kasusnya itu putus timing belt, ya, tapi tidak scrap, artinya headnya rata, itu nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya putus timing belt atau overhead parah, kalau overhead parah itu sudah bisa dipastikan harus di scrap, di milling supaya rata. Nah, itu sobat harus menggunakan packing head seperti ini. Ya, gunakan packing head seperti ini ya sobat, yang berbahan dasar dari asbes, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini yang ada silennya. Ini sudah dilengkapi dengan silen. Saya juga tidak promosi, tapi kenapa saya sarankan seperti ini? Karena ketika head sobat semua sudah di slap, maka akan mengurangi ketinggian antara head dengan silinder ya. Dengan antara posisi klep dengan silinder. Nah, makanya biasanya ya di kasus yang parah,
ketika sangat tebal di scrub atau di milling, dibuang sangat tebal, itu nanti kalau kita memakai BBM dengan oktan 90 atau 89 itu akan terasa getar sekali atau terasa knocking ya. Bahkan terkadang ini sensor knocking akan baca itu mesin bergetar dan muncul. Kemudian panas mesin itu akan berlebihan ketika sobat memakai packing head dari bahan ini ya, bahan besi. Ya. Nah, tidak overhead tapi panasnya akan berlebihan. Karena saya sudah pengalaman beberapa mobil yang datang ke sini itu seperti itu sobat. Packing headnya menjadi suhu mesinnya itu panas. Ya, yang memakai packing head seperti itu. Ya. Nah, maka saya sarankan pakailah yang modelnya seperti ini. Usahakan cari yang sudah ada sealant-nya seperti ini. Ya sobat ya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya. Dan saya nggak promosi, nggak apa. Tapi ini untuk membantu sobat saja supaya tidak salah dalam memilih packing head. Nah packing head ini dia tebal ya sobat. Nanti ketika kita mengeraskannya ya paling torsinya di 50-60 Nm. Ya. Nah ini kalau udah pakai ini dia tebal, kompresinya jadi lebih baik lagi. Maka kalaupun pakai bensin dengan oktan rendah pun aman, gitu ya sobat Exora lovers. Tapi packing ini juga ada kelemahannya sobat. Kelemahannya apa? Dilarang overhead. Ya dilarang overhead karena packing ini sangat rawan sekali pecah dan akhirnya air bisa menyeberang masuk ke dalam head cylinder. Makanya sobat seringlah memperhatikan peredaran coolant yaitu dari ini dari radiator, water pumpnya berfungsi normal atau tidak, kemudian kipas radiator ini berfungsi normal atau tidak. Itu sangat penting ketika sobat sudah memakai packing head seperti ini. Karena saya pun menemukan kasus seperti itu ketika saya ganti packing headnya, panas itu nggak berkurang tetapi panasnya lumayan ya, masih panas. Nah ketika kita udah ganti rupanya di kipas, masalahnya di kipas. Ketika ganti kipas akhirnya mulai dingin lagi. Oke, itu saja sobat Exora lovers yang bisa saya sampaikan pada tips kali ini. Oke sobat Exora lovers, semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta subscribe my channel bagi sobat Exora yang baru bergabung. Dan sampai berjumpa lagi di tips-tips yang akan datang. Salam Exora lovers.